Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nadom camatanu barot lahut hikmah halaman sabaraha halamanna 35 juz 2 baca ku saurang baca sok saha we naik can din can sok tepati katembo ya kacamata can turun sambil ngantos rencang-rencang urang engkin tos lengkap. Alhamdulillah wong ieu oge urang dihadiri ku Bapak Ketua Kuartir Cabang Pramuka Pribados sebagai salah seorang pembina plus Pribados sebagai Dewan Kehormatan Pramuka Kabupaten Sukabumi sekaligus oge beliau adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Jadi orang lengkap di sababaraha partai ormas kumpul sadayana pikeun ngawujudkeun wihdah persatuan. Mantena Bapak Haji Marwan Dr. Andes Marwan Hamami adalah putra Bapak Haji Hamami Darajat, putu Bapak Haji Oting Afgani, sesepuh jamaah Ikhwan Torekat Qadiriyah wan Naksabandiyah Kota Kabupaten Sukabumi. Pribados pada awal-awal diajar zikir difasilitasi ku sepuh anjeunna. Bulak-balik ka Suryalaya sareng sagala rupina. Alhamdulillah pitutur tiramana Bapak Haji Hamami Darajat dianggo ku Pribados kanggo bermasyarakat beragama bernegara. Muga mantena di alam makbarohna sing dilimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Siap nu ieu paruman. Paruman lampu nu ieu. Jangan tepat. La yahrujus syahwata minal qalbi illa khaufun min nanti teh khaufun musijun au syauqun muqlikun. Bagaimanapun manusia tidak bisa lepas dari syahwat. Itu bisa ulah dikira nafsu syahwatnya ulah disasalahkeun wae. Nafsu itu alat loh. Lamun cara diimah mah bedog dipakai mulahan suluhna dipakai nyangu, sanguna didaang alus. Bedog dipakai ngadagor sirah mitoha. Jadi nafsu itu kumaha diarahkeun kumaha makena. Ulah dimutlakeun bahwa nafsu adalah marah, bukan. Nafsu itu bekal utama dari Allah. Harus pakai definisi dulu. Apa definisi nafsu? Nafsu adalah nailul manfaat. Nafsu teh alat paragi ngaraih manfaat. Eta nafsu. Jelema eueuh nafsu jelema moal aya kahayang. Anapun hayangna kana goreng kana alus eta mah geus bawaan. Tuluy nafsu narek diomean tina goreng kana alus tugasna qad aflaha mazakaha. Moal aya qad aflaha mazakaha bagya jelema nu ngabersihan namun teu kotor heula. Allah sangat bijaksana. Allah teh arek dibere starata naon. Lamun jelema paling luhur profesional aya Allah rek naon atuh. Alamul ghuyub, al-alim yang maha mengetahui.
jelema teh hiji diberi fisik, diberi badan, body. Nomor kedua diberi akal, setir. Nomor katilu diberi nafsu, mesin. Mesin nanti nafsu. Ngan orangnya hona nafsu teh sok disempitkeun kana perkara anu goreng-goreng. Baik. Nafsu adalah alat paragi. Ya, kuring tuh rek nginum tak ada nafsu teh nafsu. Hayang nginum nafsu. Hayang salat, hayang sedekah, nafsu eta teh nafsu. Urang sok nyebut eta mah akal, kelanan sok nyanyahoana nih ngomong heuh. Ulah nyanyahoanan ahli, lain jajan nu ahli, ieu teh eta teh. Ieu referensi. Ku sabab ieu teh disadaku sorangan tuh. Disadakeun ku anak. Ting bener ting henteu. Bisi salah karontrol ku salira. Salah lain kitu aku mah tolusna bener. Da ieu mah lain keur ngawuruk ieu mah. Keur sharing. Sama-sama pasien. Sama saya bukan dokter tapi pasien. Nafsu. Akal adalah setir, pengendali. Sebenarnya nafsu akal eta keneh. Ngan fungsi bisa dibedakan supaya gampang. Kurang nafsu makan eta beli jamu. Tuh geuning aya. Malam Jumaah diajakan ke pemajikan lungse, kurang nafsu beli jamu. Ramuan Madura tangkur. Timonya cenah ngaji hikam teh makin ai marokana teh hikam teh sagala anti. Memang ahli tasawuf teh menang boga anak. Deka sok ngewai tasawuf di marokana teh tasawuf teh ngagantung diri na tangkal balingbing. Ngari di poho maneh henteu teh tasawuf teh raja. Seluruh sultan-sultan Islam di Indonesia adalah ahli tasawuf. Tidak ada satupun yang bukan ahli tasawuf. Wahabi mah beh dia Wahabi mah eta malah budak karek nongol beletak-beletek di Mekah bareng jeung barudak di Inggris. Inggrisnya the 7 pillar of wisdom. Hayang naon keheul Islam kuat wae rajetkeun mata Hizbut Tahrir tiba beregeg hayang khilafah deui teh eta itu sabenerna. Tah eta si santri teh Loren si ieu nu nyusun strategi ngarebut Saudi tadina ku ahli sunnah wal jamaah dicokot ku Abdul Wahab anu ngabedilanana ngasenjataan biaya ngalanaon si eta lain cenah ari ibadah jelema di Saudi ngalami minyak masuk Masjidil Haram nanaon lalegat apaan antara lain hasil minyak keur ana mah nu apal halawatanana teh jadi aneh nanaon nu meuli urang aya jelema nu beletak-beletek pemikiranana nah cita lah budak kaluaran anu teh mah ai cek nu bodoh mah katalar Quran anu renge nu kitu teh nah si teh katalar Quran ge teu kapaham ge nyaho titah ngerap saayat ke mencret hampurannya saya malah mun ngahargaan sedang-sedang we lah tong sok terpukau jelek jelema cepat terpukau itu emosional itu termasuk ke anak yang jangan terpukau Anda nu benerna cokot nu salahna tuluy cokot nah si jejean gitu ya baik sambil tunggu kawan-kawan yang lain oke can lengkap ya baru 80% saya lihat baik nu tadi geus balik kita tahu budak tahu mun ngabangkong Wahabi yang budak eta tenah si Loren si eta teh nu boga buku kanol kumaha ngagurumukeun kereta api antara Turki jeung Madinah kerja di pusat kerajaan baheula si eta bom we geus relna cek tumpu curalit ilmu militer
La yukhrijus syahwat. Syahwat moal bisa eueuh. Tapi dia kudu dikendalikan. Nu bisa ngendalikan syahwat tina hate hiji rasa takut yang lengkap muzid dan tina za'ja. Jadi saking siuna tapi ka mantak ngejet gitu. Urang ka sok gitu. Sun gitu deh. Gitu. Aya sieun. Hok siap lepok aing. Kaman di nying sieunan heuh. Sieun bener. Rasa takut oleh Allah, takut dibenuh ku Allah, takut adab Allah, harus ada. Cek syahwat teh, mending ulin daripada salat mah. Aduh, neraka euy. Waduh, Allah euy. Waduh, Rasulullah. Daya nu kitu. Syaukun muklik. Atau kalau tidak rasa takut yang penuh, harus ada syauk, rasa berontok, rasa cinta, rasa rindu yang tinggi. Jelema lamun geus rindu tinggi pohonana naon sok? Pan geus dicontohan ka lirin. Aya hiji budak ngaranna si Utun. Utun deui wae. Surudut ye. Ngaranna si Utun. Ku inungna dititah ngalongok sawah. Aya nu inget teh hiji dua tah. Ahmad dan inget tah. Ya para aja nanti kedua Pak ketuanya. Alhamdulillah hadir. Saha teh? Kusaha? Kita ngalongok saha? Ngalongok saha, ngalongok naon heuh sahana? Sawah. Sedangkan ka sawahna teh poe naon? Kemisna pabuburit ngaliwatan. Cok. Titah ngalongok sawah, pabuburit ngaliwatan kuburan. Ada beberapa hal yang patut diperhitungkan. Matak si Utun ngomong kan kira-kira toh. Jadi inung teh nya nitah pagawean. Cek saha teh. Ningang si Utun dewasa mimiti beger boga kikideuan kabeneran kikideuan teh alamatna beh ditueun astana eta. Aya waktu poe Kemis Pak buburit hujan ngaririncik biasana sieun ririwa. Ngaliwatan naon teh? Tapi ku sabab di belah ditu ada si dia. Ngagidig, confident, percaya diri. Sok jurig nyiluri setan markayangan, jurig ganarawo, ririwa, biji sia, disikat sia kuaing. Nah kunaon euy ngadadak wani pun belah ditu aya si taeun kehet. Cek si saha teh. Tah si Utun teh nyata ngaran jejen di waktu kecil. Pengalaman saya kayak jelema wajar tong sok sosolehan nanti lah. Siwati-wati resep mah riungan agama terlalu menisiga dosaan gitu jelema teh nya. Tong ai panyate maneh terek resep diomongan ku jelema kieu teh. Ini mah kalakah balalager carekan poing ti kamari bebeakan. Tak kitu jang cing ikhlas we hate. Ari ikhlas mah urang ngomongna ge da keukeuh we. Kitu. Tuh kudu aya naon? Khaufun muzid, syaukun muklik. Naon ngalogatan muzid teh teh maraneh teh? He gancangan euy dititah teh tong sok kuleh. Ngagoncangkeun tina saja. Jadi rasa takut yang mengguncang sieununya cara rek dikerekep singa langit kawani segala rupa jadi langit tetuluy da ngimpi umpamana saukun muklik naon kalobatan muklik ngageterkeun tina kolak teh ngageterkeun beurnya. Nagrog ku abdi Pak Ketua Pramuka di tawir-tawir lah udah digogoreng karena nagrog teh tina nagrogku teuleum dina kamaripatan lain ti teuleum di wahangan deh kan ngarana genah we ngaran nagrog ti baheula ai nagrog ti di nag garek nagrog cenah teu geunaheun teh di tafsiran gitu teh mun siga urang di teh taupekan
Jadi sok sambil nunggu yang lain. Naon euy? Kama la yuhibbul amalul mustariku. Amalah atuh pan maf'ul maneh mah. Naon maneh teh lila teu papanggih teh menang kitu. Mana? Kama la yuhibbul amalah al mustaraka. Kama la yuhibbul amalal al mustaraka. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka. Al amalul mustariku mustaraku la yaqbaluhu wal qalbul mustaraku la yaqbalu alaih. Bos dicontohan kamari hayo taksir. Ingat-ingat ilustrasi nu mana nu pas jeung hikmah 212. 212 teh asa ingat katanya. Oh, sateh padi. Wira sableng. Ya hikmah wira sableng. Sok itulah aya jangan jajan cenah kurang hormat kana hikamna teh ai maneh tukang jemping mah tara kaku jelema karek diajar motor ti bubrog dicekal duanana nu tukang jemping mah ku cingir lain agol da geus 20 tahun ngagugulung nu kieu geus rada lain lagi lah da tukangna nu kararieu mah sing maneh rek nyebutkeun tihang nembus ka Allah kumaha diseuseut contohan ku si kurang ge Ciis ke hirupna sok nyieun taplak meja gitu, taplak hungkul, taplak meja. Ciis maot si Ujang hirup keneh. Barang si Ujang nempo bari dicabak naon ngomongna. Cek budakna papa gila ya. Bukan gila nak, aku memang tembus pandang. Kalau aku memandang taplak ini ingat mamahmu. Marifat gitu nanyo tihang tembus ka Allah nanyo babadatan tembus ka Allah nan make dieu dihese-hese nu kitu ieu ulama Indonesia barang babari dihese-hese yassiru wala tu'assiru mudahkan jangan disulit-sulit ya dibalik yang mudah disulit-sulit doraka aja tanggung jawab di akhirat engke jelema jadi teu marifat anu teu marifat jadi Allah na teh teu gimana leungit wae Allah na teh akibat asa jauh jeung Allah jadi belgug beuki doraka kedul ibadah akibat beuki doraka kedul ibadah goreng takwa akibat goreng takwa hese berkah negara iya itu kitab ieu na kalaka ditaraplek tajongku itu tajongku ieu da teu bisa ku sorangan teu becus nanyakeun ka batur embung malu bertanya sesat di kota di jalan di mana we kumaha maneh eta mah please you remember inget-inget kumaneh nu ieu pantesna kana contoh nu mana geus dikaluarkeun ku saya kabeh ge tinggal mereskeun malam ieu sukan tinggal doana pabuburit mana ki bandaang balik cek gitu bisa rek narontok 7 kali kana maneh rek teh teuing ayo suruh aduh ku sabab pembina pramuka guru hikam saya perwakilan dua tak gegedugna enak gegedena datang capeun keneh karek acara ka dieu saburu penutupan disukan tadi mah Kang Yanjeul teh rek ka dieu ngan sibuk cenah pulang heula ka Indramayu teh naon da sok ka dieu ilustrasi yang mana yang cocok dengan 212 Wiro Sableng saya ngomong dia saya ngarana Munandar ulang mana paingan buner ya budak Mang Jejen rek ka Mekah transit heula di Jakarta nyimpang di hotel nate bintang ai maneh mah di dieu sarena di hotel bintang 7 nu boga karpet Haji Marwan boga karpetna si teh nyaho we bejaan tiba heula ku tukang nginyeum ka bapana bintang jadi leuwih di bintang 5 jadi ngasarada teuas perasaan aja itu sebenarnya empuk dalam munnya beton geus eleh ku bujur maneh empuk beton teh geus lah tong lebati ngeceprek saya tidur di hotel berbintang
besok akan berangkat ke Soekarno-Hatta untuk terbang ke Mekah sana. Rek umroh jadi tanah. Cia jam 1 peuting mimiti anu ngetrokan nu titip naon orok heula titip orok nanti kumaha deui leweh ngising bulat baret torojoli saurang mamoan naon lain asinna mawa kantong urut asin kas urut lauk asin. Kira-kira maneh ngenong di hotel kitu menang booking geus saminggu tengah puting geus di tangan gue amek teh nya kunaon make amek si booking akan bae tuh barengan naon hesen angape anak maneh teh kumata jawabna hayu atuh cerdas sok ngahulang wae dibere operated kitu aya pemain amatir mah dibere operated kieu ka mana nyepakna kunaon make mung bau naon deh tah tenyo 212 wiro sableng kamala yuhibul amal mustarok Allah teresep ka jelema lamun boga amal lain di ka Allahkeun rayungan dikanu sayenkeun sholli Allahu akbar salat tenyokeun sia aing mah jengan salatna ge alus tata sialain keren tata kadalika nya kitu la yuhibbul qalbal mustarok pang sebal-sebalna izin Allah kana hate nu dicampur adukeun jeung batur pek wae beunghar masing beunghar harta mana leungeun arek boga mobil naon teh nu pang alusna teh roroesan gitu rorois nu kitu pokona lah deka cangal numpak aik boga imah kawas istana George Bush pek teh teuing sanu nyaram ayat Quran mana nu nyaram beunghar aya oge mun can beunghar sabar kitu imah kitu ku sabab mualimna nu nerangkeun hikamna can beunghar tah nu beunghar nu teu cerug teh tah kunaon make kitu bongan teu marere ka dewek ku aing teh nyahoan ini mah hikam jadi galuang galeong teh kitu mawa nu can sejahtera sabar bari berupaya nu geus sejahtera syukur da kitu ongkohna ke aturan Islam teu ngagul-ngagul nu beunghar teu ngahina nu naon henteu hate ulah dicampur-campur jeung nu saejeun tuh la yuhibbul qalbal mustarok al amalul mustarok la yaqbaluhu amal naon we lah sedekah salat zakat saum haji jeung sagala rupa nu kacampuran tujuanna lain keur ka Allah layak paluh cek Allah mungah monya ing kudu pasya jeung makhluk cenah parebut ku teu pantes bukan kelas dong bukan level cek Allah bukan level monya ing kudu parebut jeung makhluk mungah mung jeung Allah wal qalbul mustaraku la yuqbilu alaihi hate anu campur aduk mualaikeun madep bener ka Allah jadi ajengan hatimu ulah kacampuran nu seujeun kada tong muluk-muluk ngomongna ulah ngan kabeh ge loba campurna kumaha atuh keureueuh eser-eser ulah sok tarik teuing aing ngomong tek book sinking teuing saudara buang selain dari Allah nu ngomong nage ngajabrug di jero loba hadirin mari kita upayakan gitu nya realistis sistematis ari ngomong teh bukan pekerjaan mudah hadirin saya sendiri masih kesulitan ya orang keureueuh we gitu hidung-hidung nu naek ka mana teh ka gunung gede teh tadi tong sok ningali teuing naon puncak sok naon leles jeung tong sok ningali teuing ka mana sok naon kumaha atuh keureueuh we surudut geus komplit panuhun Pak Ketua Kuartir Cabang sekaligus manten adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi dihaturanan kanggo maparin rek sakapur sirih rek sakarung sirih kumaha bapa we lah ieu mah kula warga kabeh ge sok di dieu mah nya ti sadaya partai ge ngarariung aing ngaji mah sararianya tolab ilmu inna akramakum indallahi
Adkokum Golkar takwa pastika Ga P3 takwa pastika baru PDI takwa euy aka surga we takwa tong dicaram PKS takwa pastika surga PKB takwa pastika partai-partai lain fatwa kedengarah beak sekalian pastika baru belenggu akan neraka we sarareg berpikir jajan mah kitu baget hayu baget mangga nyangakeun Pak Ketua boleh calik boleh ngadeg mangga nganggo keneh acuk dinas etana margi kalarasan nuju acara kuring gancangan ka dieu cenah tong salin heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa wala. Puji syukur kehadirat Allah SWT, tegas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama bagi saya secara pribadi bisa bersilaturahmi dengan hadirin sekalian, para jamaah yang mudah-mudahan dan tentunya dari penelaahan kajian-kajian hikam ini bisa membawakan dampak satu perubahan keimanan kepada kita semua. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, para sahabat, dan tentunya kita para pengikutnya yang akhir zaman. Yang saya hormati dan saya banggakan, guru Kilancuk, wah segala rupa yang mah diborong ya. Nukusim kuring dipehormat, bapak-bapak, para alim ulama, para santri, panginten anu di Nagrog, nukusim teh tiasa disebat hiji hapunten ti payun, sanes bade kampanye itu nganggo acuk. Kegiatan panginten ti enjing karakter des dina sonten tadi. Kararesan aya Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Pak Haji Ance silaturahmi dugikeun nembe kararesan ditelepon insyaallah karena acara padat nembe tiasa silaturahmi hapunten kahiji paenan silih menangakeun silaturahmi kaduana joledar deui tos lami oge teu silaturahmi sareng pangarsa ajengan di dieu sareng keluargi ari pun biang ngadangu sakadieu kadia di singuring rada joledar gitu rada seueur keneh urusan dunia keneh manawi kitu singuring hapunten bahasana we urang campur we nya dalam perjalanan panginten singuring memahami satu keyakinan secara prinsip yang sudah ditanamkan oleh baik oleh orang tua maupun oleh para guru, terutama juga dalam meyakini manfaat hidup. 2002 mungkin kembali lagi ke Sukabumi dalam posisi apa yang mesti saya lakukan untuk Kabupaten dan Kota Sukabumi, berbicara Sukabumi waktu itu, berpikir. Salah satu yang saya lakukan hari itu bersama dengan Pangarsa Ajengan adalah membuat Universitas Muhammadiyah. Sampai kita berdua ini disebut rada aneh gitu. Jadi ongkoh cenah orang-orang Torekat, NU, tapi cicing di Muhammadiyah. Ini satu hal yang tentunya membuat satu kekagetan dalam keyakinan, tetapi kita berdua terus. Seperti tadi disampaikan oleh Ajengan, tuluy we gitu. Tidak ada hambatan karena kita berkeinginan satu keikhlasan membangun satu nilai pendidikan. Mengawali dari situ kembali ke Sukabumi. 2-3 tahun setelah Universitas Muhammadiyah ini berjalan, ada 2004 diajak pilkada Kabupaten Sukabumi. Saya juga sampaikan ke almarhum orang tua. Mereka dengan bijak almarhum menyampaikan kalau memang manfaat maneh hirup leuwih loba di ditu tuluykeun. Alhamdulillah. Nah doa orang tua
2005 pilkada, saya dengan mungkin Pak Haji Sukma dengan Pak Bupati yang hari ini. Kita memulai perjalanan 1 tahun, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Sukabumi mempercayai saya jadi wakil bupati, beliau jadi bupati. Dengan konsekuensi ada komitmen perjalanan sesuai dengan prinsip. Saya dalam keyakinan dilahirkan dari keluarga berada. Tetapi selama perjalanan hidup ini ahon sih manfaatna gitu, itu hirup kan ukur dunia dikejar. Tidak ada di Jakarta seperti tadi. Di 212 tadi ngetrokan kamar. Hal-hal yang seperti itu sudah terlihat dan teryakini. Ketika iman dan takwa kita tidak kuat, tentunya juga ini menjadikan satu hambatan perjalanan. Ketika masuk ke 2005 pilkada masuk berhasil, alhamdulillah. Komitmen perjalanan waktu itu mengawali dengan satu konsekuensi. Pak Sukma waktu itu mengajak saya dalam satu permasalahan. Beliau mempunyai satu cita-cita pemikiran ini membangun Sukabumi tapi tidak punya dana untuk pilkada waktu itu. Saya bukan tidak, tapi saya bertanya waktu itu, apa yang akan dikejar? Dengan beliau lah keluar muncul akhlakul karimah. Akhlakul karimah sesuatu yang kita dambakan sebetulnya dalam perjalanan hidup itu menjadi seperti itu. Dan saya terobsesi ingin membangun suatu keyakinan untuk Kabupaten Sukabumi, untuk Sukabumi memiliki suatu nilai yang tentunya yang dicita-citakan oleh para orang tua, oleh Rasul kita seperti itu. Nah, salah satu juga hal yang menjadi satu keyakinan hingga perjalanan secara prinsip mungkin yang membedakan sehingga perjalanan ini pecah antara saya dengan Pak Sukma. Dengan tahun keduanya kita berbeda satu pemikiran. Secara prinsip saya orangnya terlalu idealis. Kalau orang birokrat di bawah idealis agak berat bapak-bapak sekalian, saudara-saudara. Nah, saya makanya ingin berpikir juga mereka sharing satu pemikiran hari ini. Jangan melihat saya hari ini berbaju Golkar, tetapi mari berpikir bagaimana memajukan wilayah kita dengan satu pemahaman, keyakinan dari diri kita, sehingga nilai-nilai keyakinan itu yang diberikan secara keikhlasan itu membangun suatu karakter building yang sangat kuat. Tahun 80-an mana mungkin Nagrog berbicara seperti ini, tidak terbayang. Untuk masang telepon saja susah ya. Ini kesini itu susah, tapi kita dengan keyakinan bahwa ada satu nilai di suatu hari akan terjadi tempat ini. Dan saya diingatkan oleh orang tua karena saya tempat didinya terpencil seperti tadi sampaikan Nagrog, mau laku nggih kumaha, tapi dengan satu keyakinan tadi terus berjalan tadi. Jadi tidak ada hambatan, tong ningali ka tukang tong tadi seperti keyakinan tadi itu. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga satu pemikiran saya menyampaikan kepada Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika permasalahan ini muncul kembali dalam satu telahan ketika menyangkut lingkungan. Ini terus terang saya dibesarkan dalam lingkungan Tangsi. Tangsi itu asrama tentara. Antara asrama tentara dan wilayah Tipar. Mungkin Bapak hafal yang orang Sukabumi, Tipar itu daerah segala rupa kemaksiatan ada, pesantren ada di situ. Saya kebetulan orang tua mempunyai pesantren di gang pesantren namanya itu didinya. Dan kita belajar ngaji di sana. Belajar ngaji di sebelah sana pemabokan berjalan. Dan banyak teman-teman saya yang perjalanan hidup itu meninggal karena overdosis. Nah, itulah yang menjadi satu nilai pemikiran kembali sehingga membulatkan keyakinan ketika menjadi pimpinan daerah apa yang harus saya lakukan. Dari pengalaman itu muncul bagaimana juga kita melakukan satu kajian kumaha birokrat itu. Saya dengan identik salah satu yang saya yakini hari ini, orang-orang birokrat itu adalah orang korup. Ini jangan diartikan saya benci dengan mereka. Makanya kita mengajak ajengan
kumaha ya untuk supaya mereka berpikir meyakini bahwa mereka tidak korup lagi. Ada pengajian aparatur. Itu konsep-konsep kita yang kita ya kan. Untuk waktu itu Pak Bupati masih satu jalan pemikiran. Nah, tentunya dari permasalahan-permasalahan dasar ini Ajengan tentunya memulai juga di sini kajian hikam yang ingin juga membuka pola pikir. Sama juga ketika saya ingin membuka pola pikir pegawai negeri selama 5 tahun. Tidak laku Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mengawali sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan sebetulnya. Saya sangat salut dari Banjar, beliau bisa datang ke sini untuk mempelajari kepada pangersa masalah keyakinan tadi. Tetapi pegawai negeri yang saya 5 tahun untuk diajak melakukan satu perbuatan atau keyakinan bahwa mereka harus berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, 5 tahun tidak ada hal yang bisa diyakini. Padahal kita sudah mengingatkan dari beberapa aspek kehidupan. Nah, barangkali nanti saya menyarankan, saya tadi ketika Pak Yance ya kan salam ke beliau karena tidak bisa hadir karena di sini. Tadinya saya mau ajak karena ada pengajian di sini. Tapi satu keyakinan tadi itu sehingga apa yang menjadi satu tantangan atau catatan tadi itu tidak bisa dibiarkan. Nah, ujung-ujungnya memang saya dibenci oleh pegawai negeri. Sama ketika memulai perjalanan pangersa di sini pun seperti tantangan seperti itu. Buat saya tidak ada masalah mau dibenci pegawai negeri atau siapa, tapi amanah ini yang saya jalankan. Saya bilang itu. Saya bukan ingin jadi bupati, menjadi wakil bupati, tapi saya bagaimana orang yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Makanya enjoy aja Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau hari ini pun dengan keikhlasan Bapak hadir di tempat ini, belum pelajari hikam kemudian disebarkan kembali di tempat Anda kembali dengan keyakinan keikhlasan menyebarkan ilmu itu ya tentunya inilah yang kita harapkan. Jadi saya berbaju Golkar hari ini bukan bangga, karena Allah sudah mengingatkan pada kita di surat 28. Negeri akhirat itu diciptakan bukan orang untuk membanggakan diri dan yang merusak. Sudah jelas. Ini yang kita yakini. Ketika bapak-bapak hari ini, ini orang Golkar tong didenge lah, antepkeun. Ini yang ada terjadi dalam lingkup sekarang bernegara. Dulu terus terang zaman Orde Baru, Golkar ketika direformasi dihujat habis-habisan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Mereka bercerita Golkar koruptor paling besar. Yang ngomong orang yang belum kebagian. Nah, ketika direformasi, satu sistem yang salah sebetulnya. Kalau saya berpikir, ketika reformasi terjadi, harusnya semua stakeholder atau semua keyakinan sistem itu juga dirubah semua. Yang dirubah hanya birokrasinya, itu yang salah. Ketika birokrasinya dirubah, tatanan hukumnya tidak, kemudian legislatifnya tidak, ya sama dengan bohong. Karena yang menciptakan kondisi Golkar masih berkuasa dengan 70% DPR MPR waktu itu. Direformasi di pemerintahan, di sini membuat undang-undang yang salah. Itu satu keyakinan yang buat saya hari ini. Makanya kenapa memberanikan diri menjadi ketua partai ini, bagaimana partai ini kita bawa ke arah kebenaran. Tidak menjadikan partai ini menjadi alat kesombongan, kekuasaan. Itu almarhum dan pengersa yang memberikan satu pemikiran itu. Tanpa dalam posisi meyakini bantuan-bantuan moral. Sampai saya pernah ke guru saya secara keyakinan, kajengan sana ke ajengan salah jambu ka ajengan Merdeka ari ama ongkoh nu ngadorong ama nu ngajegah teh. Karena pemikiran beliau sama pemikiran dengan kita semua. Tapi karena ada sesuatu keyakinan, ya kalau politik berbicara keluarga susah. Hingga saya kan polos-polos aja karena anak dengan orang tua, ama punten. Kalau santri mah ke beliau kan, waduh sulit.
Ini kondisi yang terjadi. Sehingga ada satu friksi ketika pilkada antara guru dan murid. Hari guru kabelah itu, hari murid kasih kuring. Karena rata-rata berpikir mereka bagaimana memajukan Kabupaten Sukabumi hari sepuh orang karena kagok mengenai kalian. Tapi jangan sampai menjadi satu ganjalan kita bersilaturahmi kemudian mengkaji ilmu. Alhamdulillah ketika beres pilkada hanya urusan sesaat, saya bilang itu. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu saudara-saudara yang tentunya dalam telaahan ini pun banyak yang saya meyakini tentunya setelah hasil dari gini, saya tiap tahun berpikir bagaimana pramuka ataupun nanti tadi pun di kepengurusan coba ikuti pengajian hikam tiap bulan Ramadan nanti. Saya pun berkeinginan, tetapi tuntutan lain lebih urusan keduniaan ini masih sulit karena saya realistis saja hari ini. Kalau saya tinggalkan, berapa ratus orang nanti yang ditakutkan juga menganggur. Mungkin kalau bapak-bapak lebih mempunyai satu keyakinan hari ini, subhanallah, ini peluang yang sangat untuk bisa diyakini. Makanya kalau peluang ini saya ingatkan pada kemarin ke Hamid, ikut lagi nggak hikam? Ikut, terusin, nanti sebarkan di pramuka sambil kita berjalan. Nah, beliau dalam pembinaan di pramuka juga bersama saya. Sama, saudara-saudara kalian, Anda di tempat yang lain, saya di tempat ini. Kita bersama-sama meyakini satu perbuatan sehingga apa yang kita lakukan ini ada makna, ada satu nilai lebih di mata Allah. Jadi kalau buat saya langkah ini tentunya sesuai dengan keyakinan. Makanya betul-betul kalau surat Al-Asr itu, surat Al-Asri itu saya terapkan dalam hidup saya. Karena bagi saya bagi saya akan merugi kalau tidak dimanfaatkan. Orang lain akan ketawa. Pertama kali saya masuk pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, semua orang ketawa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya biasa kantor jam 7 pulang jam 5. Pegawai negeri masuk jam 8 pulang jam 2. Padahal aturannya jam 4. Wah, cenah wakil bupati pupujieun cenah. Teu kudu didenge nu kaditu. Lama-lama malu sendiri mereka. Karena saya orangnya vulgar, seperti kayak Dr. Herman, hampir sama, jebret. Mereka kaget. Saya tidak ingin berlama-lama melayangkan sesuatu seperti ajengan dalam keyakinan bahwa ini harus kita sampaikan. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan. Nah, tentunya ini juga menjadi satu bahasan yang nanti ketika juga Pangarsa memberikan satu pemahaman keyakinan, terutama bagi orang yang di Kabupaten Sukabumi, ini menjadi satu tuntutan bagi kita ketika hasil dari pemahaman kajian ini sebarkan supaya mereka melihat secara politis, baik tadi dari manapun partai sama, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas tidak ada partai yang menjerumuskan kepada konstituen atau pada umatnya. Sama dengan kiai, tidak ada yang menjerumuskan. Tapi kembali kepada kita, keimanan dan ketakwaan kita meyakini tidak. Nah, ini yang saya inginkan ketika Bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu balik lagi, ajaklah mereka untuk mereka meyakini. Jangan sampai hanya gara-gara 20.000, gara-gara 50.000 ketika pilkada, 5 tahun hancur. Dari mulai pemahaman keyakinan kita, dari mulai keyakinan kita untuk melakukan sosialisasi, ataupun dalam pemahaman-pemahaman asobiah, masalah kelompok. Ini yang sangat berat. Ya, Kabupaten Sukabumi sangat berat sekali. Sampai terus terang, beliau ini sampai punung sebetulnya. Nah, tapi kita ingatkan, inilah perjuangan dan doa. Dulu waktu saya awal-awal beliau mau pindah partai. Saya ingatkan awal-awal saya belum masuk di pemerintah di Kabupaten Sukabumi. Pindah ke belah ditu mah di ditu loba teuing dalil hadis geus teu kudu dihadisan di dalilan. Mending di partai Golkar nu pugu urang manfaat karena
orang-orang ini perlu untuk kita yakini. Kalau ke tempat itu sudah mereka tahu apa semua, tinggal mereka mengimplementasikan dalam syiah, dalam keyakinan perilaku. Tapi kalau di Golkar perlu orang-orang yang tentunya bisa mengajak mereka mengacu kepada keimanan ketakwaan. Alhamdulillah. Pak Yance itu anak dari seorang tokoh Masumi. Jadi masuk Golkar itu kafir cenah maneh. Satu keyakinan, tapi beliau sama dengan saya. Ketika memberikan satu prinsip, lamun dimasumi mah geus cukup ku dalil cenah cek beliau itu. Tapi ketika di Golkar saya akan ngadalil di situ. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tanpa didorong oleh Anda semua ya susah. Makanya kiai ini yang mendorong dalam keyakinan saya, walaupun saya joledar jarang ke situ, tapi ini hubungan sahabat saat silaturahmi dalam keyakinan tadi. By phone kita kontak, seperti ini bagaimana? Itu. Tapi silaturahmi lebih penting tentunya. Nah, tentunya inilah di Pramuka, dulu di BNK, saya berkeinginan seperti itu untuk meyakinkan satu perbuatan ini ada manfaat, ada makna. Jangan sampai hanya untuk diri sendiri. Ya ketika ajengan mah capek-capek memberikan ilmu hikam telaahannya kepada kita semua. Ketika kita hanya cukup untuk diri kita sendiri, wah ini yang berat. Terutama untuk Kabupaten Sukabumi. Perlu satu keyakinan, terobosan-terobosan pemikiran, sehingga masyarakat ini dari mulai masyarakat ketertinggalan dalam satu keilmuan akan kita yakini. Satu perbuatan ini mudah-mudahan. Nah ini berat tugasnya. Saya mempunyai satu keyakinan ini berat. Saya 5 tahun terus terang. Saya belum bercerita, tapi dengan teman-teman saya bercerita, dengan ajengan belum pernah bercerita. 5 tahun ketika saya memulai mengajak desa adat. Ada yang pernah ke Ciptagelar, adat Banten Kidul, ngaku Islam, sholat tara, Jumaah tara, wah segala rupa puasa getol. Saya mengawali ke sana dengan satu keyakinan. Ketika melihat pertama kali waktu suka off-road, suka melihat ke sana, ketika jadi pimpinan daerah saya ingin membuat satu keyakinan buat saya waktu itu, bagaimana masyarakat di sana bisa sholat. Waktu itu hanya satu itu. Apa yang dilakukan oleh orang ketika saya tiap naik ke sana? Waduh, Pak Wabu pegawaiannya ngadukun we cenah. Karena identik di sana, Pak, dengan mistik, dengan segala rupa keyakinan. 1 tahun pertama saya ajak susah, Pak. Sampai Ustadz Kamal saya ajak tong cicing wae jeung masyarakat di dia atuh urang naik kalur can siap cenah. Itu ada teman saya di Cikakak. Tahun kedua saya memulai membangun masjid dengan Bang Jabar. Alhamdulillah. Ketika jadi masjid, serah terima, beres. Dalam perjalanan saya datang lagi ke sana. Yang ngisi Manila jeung hayam. Subhanallah, sebilang ini. Dalam keyakinan. Nah, susah karena yang diajak oleh kita orang-orang yang secara keimanan dan ketakwaan belum itu, karena Islamnya Islam bu'un waktu itu. Masih pada kepercayaan. Tahun ketiga barulah ketika saya mengajak teman-teman kita dari Sukaraja untuk mengajar dasar-dasar pemahaman Islam. Kita bayar di sana. Dari mulai ngajar alif-alifan sampai terakhir saya menjabat wakil bupati, di sana sudah ada qasidahan. Pengajian, qasidahan. Sampai ketika acara apapun tidak pernah ada doa dulu mah. Yang ketika tekan, dan yang paling saya berkesan dalam hidup saya tentunya ini ketika saya di Cina, karena saya sudah pernah berjanji. Almarhum Abah Asep ini, Abah Anom disebutnya itu, kita punya orang tua juga Abah Anom, tapi ini Abah Anom yang lain. Bukan versi kedua, ini malah lain. Kalau versi kedua wah cilaka. 1 bulan sebelum saya berangkat ke Cina, dia titip, pangersa lamun Abah maot ieu budak pangawinkeun. Nah, Abah teh kalau ngomong-ngomong maot. Nah, ini satu pengalaman yang sangat saya yakini. Ketika saya di Cina, betul beliau meninggal hari Jumat. Saya ditelepon,
Karena hari Minggunya harus ngawinkan orang. Ngawinkan anaknya yang harus meneruskan tahta dinasti kesepuhannya. Satu hal yang saya tanyakan, boleh saya pulang dari Cina, tapi didinya kawin kudu ku amil, kudu ku KUA. Waduh, nolak. Tapi ketika nolak, mereka juga sudah mempunyai wangsit, cenah nu kudu ngawinkeun teh pawabub, cenah waktu itu masih wakil bupati. Nah pokoknya gitu syaratnya saya balik sok cenah. Walaupun waktu itu tiket kalau pulang Sabtu pun mahal dari Cina itu, kurang lebih 16 juta. Harus balik ke sini. Tapi karena sudah janji dengan Pak Safik, Direktur PR, kumaha cenah janji teh, insyaallah Pak pamirares anjeunna, hayu cenah akang oge. Berangkatlah kita, nyampe dari Cina Sabtu sore, langsung berangkat ke Citagra, sampai orang rumah mah teu direret-reret. Itu sudah 10 hari di sana teu direret-reret, seperti tadi namanya sabaraha minggu gitu. Nah, satu yang sangat meyakinkan saya tidak mau menjadi saksi lamun maneh teu sahadat heula cenah. Oh, Pak Sapik sampai bingung. Dan orang yang saya kawinkan itu sampai 1 jam nyeri beteungna. Rek sahadat, itu satu yang satu menjadi satu kayak dan saya bercerita kepada orang tua. Tah bebenangan tah ti desa adatnya kitu teh. Bisa ngaislamkeun hiji tah. Padahal anu lain oke banyak sebetulnya, tapi yang saya paling itu bisa mengislamkan secara keyakinan saya orang yang dituakan oleh mereka, yang sesepuhnya walaupun umurnya di bawah saya. Itu mau membaca syahadat sampai awal Amaludin, ketua KUA, hebat Pamarwancen boga ilmu ti manaek nurutan tah amil. Nabi kudu nyeri beuteung heula cenah dikawinkeun. 1 jam Pak, mohon maaf dalam keyakinan Pak Sapik sampai gogodeg. Da mau urang mah istilahna tawar menawar teh Dia secara wangsit cenah kudu dikawinkeun ku wakil bupati, saya juga minta hek wae sok sahadat jeung saya di ditungkulan. Eta akad nikah sahadat ngadeg-degnya eta karena memang meureun jurigna pasea. Dan dia kan selama perjalanan hidup itu selalu dalam posisi wangsit. Wangsit ka mana? Bukan ka Allah meureunna. Jadi ketika dia harus berbicara keyakinan mengenai sahadat, ieu jurig-jurigna meureun ngaramek ka manehna. Waduh itu ya. Sampai ketika setelah kawin itu sakitnya 1 minggu katanya. Saya walau alam apa ada mengerti keyakinan. Alhamdulillah dari situ Jumatan ada. Cuma satu saja masjid yang dibikin dengan Bank Jabar sampai hari ini tidak dimanfaatkan karena itu di komplek utama seperti kali di sini. Katanya kalau di komplek utama lamun sarolat salah cenah. Itu masih kuat. Tapi kalau kampung-kampung yang di bawah, kampung adat, semua masjid saya bangun 4, 5 itu. Jadi dulu itu tidak pernah terdengar suara adzan apapun. Alhamdulillah kalau Anda subuh ke sana anak-anak itu sudah. Itu suatu kebanggaan dan keyakinan saya ternyata kecil kita bisa berbuat walaupun dalam hal yang tentunya bukan pekerjaan secara utama, tapi inilah nilai yang bisa kita yakini. Nah mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian juga walaupun nilainya kita tapi tidak bisa berbuat untuk sesuatu perjalanan hidup kita. Itu. Apalagi tadi dari Kalibutner, pasti tadi Kilancek ayat di Bantar Gadung. Ya, suatu hal yang meyakinkan dalam layanan, apalagi saya mendengar suara pangersatos penyanyi dangdut ya mau semua lagu terserah. Tapi satu nilai keyakinan beliau dan tentunya semakin tahun pengikut kajian ini semakin banyak, alhamdulillah. Nah inilah mungkin sekitar pengalaman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan. Jadi tentunya berbicara mengenai partai politik, siapapun di tempat manapun tentunya mari kita yakini bangsa ini seperti apa hari ini. Mari kita ke depan sama-sama melakukan satu perbuatan ke arah kebaikan untuk mengacu pada keyakinan. Karena Rasul sudah bersabda kepada kita, kekuasaan itu seperti air laut. Semakin banyak diminum semakin haus.
apalagi tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan. Saya diingatkan seperti itu dan saya bersyukur, alhamdulillah. Saya hari ini dalam posisi seperti ini masih bisa berbuat untuk mengingatkan para penguasa-pengusaha di Kabupaten Sukabumi mau di kota. Dulu masih kagok saya karena saya ada di dalamnya. Hari ini saya mengingatkan. Hari ini yang saya mengingatkan pun melalui Partai Golkar, saya tidak tahu fraksi yang lain mau ikut atau tidak, satu keyakinan, amanah. Amanah yang tidak dalam posisi 5 tahun saya kemarin bisa mengajak bupati untuk tinggal di Pelabuhan Ratu. Jangan dikata dia beralibi apapun seperti para kiai ngadali lamun berjamaah di masjid, kena cenah ku santri we cenah ka imaman. Biasanya para kiai nu gitu ada dalilnya. Nah, sama pun hari ini Pak Bupati punya dalil tinggal di pendopo kota Sukabumi. Saya ingatkan, ibu kota ada di Pelabuhan Ratu. Dan tidak ada yang berani. Pegawai negeri sebenarnya enjoy semua karena mereka punya kesempatan. Bupati ada di sini, Pelabuhan Ratu tidak kerja. Ada tadi itu amanah-amanah yang tentunya bisa diyakini. Sehingga hari ini perjalanan satu-satu keyakinan kita tidak menginginkan ini Sukabumi, tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, orang-orang keluarga kita ada di sini, tidak ingin Sukabumi hancur hanya kepentingan kekuasaan yang tidak ingatkan. Karena kalau tidak diingatkan oleh kita, tidak diingatkan oleh Anda semua, salah semua. Saya kadang-kadang juga menyampaikan itu, kadang-kadang secara ceplos. Waktu itu penggantian ketua MUI waktu itu dengan ajengan Muhtar dengan Ama nu ngajadikeun, Ama nu kudu ngelingan. Wah, bisa we cenah. Tapi saya ngajak orang tua. Toh Ama toel. Tuh temelin pegawaian Ama, salah cenah. Salah saya sama dengan orang tua. Nah, itu yang kita harus lakukan demi kebaikan kita semua. Kalau ini terlalu banyak dibiarkan pun saya dalam keyakinan hal ini tentunya akan berdampak buruk. Keburukan ini kalau terus ditumpuk, wah, udah. Makanya kita mengingatkan refleksi 1 tahun beliau 29 Agustus ini kita akan mengingatkan. Dan fraksi Partai Golkar saya mengingatkan kepada mereka tidak melegitimasi APBD 2012 apabila bupati, wakil bupati, sekda tinggal di Pelabuhan Ratu. Karena rakyat berkeinginan pimpinan daerah ada di ibu kota kabupaten. Pendopo ini bila perlu menjadi gedung negara, tidak dipakai untuk rumah tinggal. Kalau masih dipakai rumah tinggal, tetap Golkar tidak akan. Nah, mudah-mudahan fraksi yang lain juga sama. Karena saya sudah mengawali dari awal. Ketika pendopo ini dipakai terus untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dari mulai rapat, panganggaran semua di pendopo ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bapak mesti paham saja juga. 0 ada di Pelabuhan Ratu kilometernya. Ketika dia orang Sukabumi, rapat di Sukabumi, 60 km dihitung, biaya negara sudah dibayar kepada mereka. Padahal imahna di Cisaat, gurudu ke pendopo dibayar Pelabuhan Ratu Sukabumi. Saya sudah mengingatkan, Anda sudah korupsi semua. Untuk fraksi Golkar saja, yang lain belum berani, mana mungkin karena bukan ranah saya. Satu keyakinan. Berlangsung ketentuan itu dan fraksi yang lain sepakat tidak di pendopo Sukabumi, tapi rapatnya di Cisaat lah. Masih ada di lingkungan. Nah, asal masih kabupaten lah, masih ada toleransi. Tapi hari ini refleksi 1 tahun tidak ada toleransi lagi karena umat sudah berkeinginan mempunyai pimpinan yang ada. Seperti inilah Pasanten Nagro kalau ajeng ngana abur-aburan mau rame juga kieu. Nah, kalau pimpinan daerah tidak ada di tempat, tidak ada, bagaimana akan mengkoordinasikan satu kebijakan? Saya ingatkan seperti itu. Saya dulu jadi wakil bupati, saya yang membiayai pelaksanaan pilkada dari Senin sampai Jumat saya ada di Pelabuhan Ratu. Konsekuensi saya sebilang itu. Istri anak ditinggalkan di Cimahpar. 5 tahun, alhamdulillah. Tapi orang yang hari ini melakukan satu keyakinan
keilmuan agamanya lebih tinggi dari saya juga. Tetapi ketika kita ingatkan, masih tetap terus dengan segala dalil sahabat, tapi kita ingatkan, ibu kota kabupaten ada di Pelabuhan Ratu, bukan di kota Sukabumi. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian hikam itu pun sama ke arah situ, yang Bapak-Bapak bisa dapat tangkap, sehingga apa yang kita perbuat adalah meluruskan satu telaahan. Ketika kita meluruskan satu telaahan, ada resiko. Dan resikonya itu sudah harus kita antisipasi dan kita yakini. Jangan sampai nanti dari resiko itu Anda tidak siap. Itu mungkin inti dari permasalahan. Jadi ketika sesuatu konsekuensi ada resiko itu harus kita siap. Nah, tentunya juga hari ini kajian hikam ini resiko AA di sini menyediakan tempat tidur, makan, harus sudah siap. Akhirnya dengan posisi seperti ini, dan tentunya pahala yang didapatkan oleh beliau dari bukanya puasa saja, alhamdulillah. Saya yang juga berkeinginan seperti itu. Tapi masih harus cukup di masjid saya sendiri aja buka puasa, kirim, hanya berapa 10 orang. Ajengan di sini begitu banyak. Subhanallah. Itulah barangkali itu terlalu lama. Nah, tentunya saya juga baru hari ini tidak ikut tarawih gabung gitu berjamaah. Karena kalau istri saya selalu menolak, tapi saya berkeyakinan berjamaah lebih baik dalam mensosialisasikan, bukan karena hal yang lain. Tapi kita teruskan, tidak ikut witir, malamnya juga bersama istri. Nah, kondisi seperti itu sampai satu menjadi suatu keyakinan, karena perbuatan-perbuatan ini dalam perjalanan saya melihat sesuatu yang sangat ironis kemarin ketika perjalanan umroh terakhir kemarin sebelum Ramadan. Kita dalam posisi melihat kondisi-kondisi secara utuh, termasuk di Turki, keliling-keliling. Wah, indah tempatnya, tetapi imannya tidak ada. Ngaku Islam 99%, masjid di mana-mana. Anak ketika Jumatan, orang tua semua salse aja, Jumatan tidak ada. Saya bilang mau dibawa kemana ini? Nah, tapi kita tanya juga dalam satu keyakinan, Mas, tapi masih banyak juga orang-orang. Jadi ketika meyakini suatu perbuatan seperti itu, waduh, masih indah di Indonesia ternyata. Kita bisa berbuat apapun dalam keyakinan kita. Ternyata di sana keyakinan itu dihambat oleh satu kebijakan. Jadi budak itu menang diajar agama sebelum lewat SMA, masih bayangkan. Jadi mau anu hatam Quran, lamun orang di sana itu, karena hatam Quran itu atau orang yang penghafal Quran biasanya kan anak-anak kecil, jarang kolot bisa arapal kalau dari kecilnya enggak. Jadi di Turki itu pantas tidak ada pernah terdengar orang Turki dalam keyakinan, tapi itulah yang terjadi. Karena sekularitasnya yang takutkan Indonesia masuk kepada arena sekuler itu. Karena diyakini, makanya perjalanan-perjalanan lewat partai inilah saya bisa berbuat, mengingatkan dan melakukan satu perbuatan ini demi kebaikan umat. Jadi bukan target saya di partai ini untuk arah kekuasaan tadi, seperti Kiai. Akhirnya ada nafsu tadi Kiai. Jadi nafsu kekuasaan itu, waduh, habis Pak. Dalil tinggal dalil, tapi ketika berbicara nafsu susah. Nah, mudah-mudahan ini sharing saya dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya bagi pribadi diri saya juga ini suatu hal yang tentunya menjadikan satu silaturahmi yang sangat tentunya menjadi catatan kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila yang disampaikan kurang berkenan, terutama bagi pengersa keluarga di sini. Kalau Umi dari awal sebelum puasa ini udah SMS-an ya terus. Nah, dalam keyakinan sampai saya tidak bisa baca karena waktu itu terlalu banyak SMS masukin, mohon maaf Ini tentunya bukan mengurangi arti silaturahmi, tapi tentunya secara keyakinan mudah-mudahan apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan penegakan syiar Islam di Kabupaten Sukabumi khususnya, dan tentunya bagi bapak-bapak yang akan kembali ini mudah-mudahan menjadi satu manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairul jasa. Sekapur sirih dari beliau memberikan gambaran perjuangan. Kita
tahu sekarang ya, bahwa pekerjaan itu gede. Rasulullah itu dulu ngurus umat dari semua sisi kehidupan. Imanna, ibadahna, ekonomina, politikna, dengan segala macam. Itulah Rasul. Sekarang kita jadi kiai bisa ngurus naonnya. Nah, khutbah hungkul ayuhan nas ittaqullah. Di mana geus beres pidato menang duit jeung besek surut. Ternon Pak Marwan, ketua DPD Golkar sekaligus mantan, ya beliau, karena itu ini gambar kenangan kami waktu beliau di sini meresmikan, Pak Gubernur meresmikan Iqomah Kabupaten Sukabumi sebagai pelopor Jawa Barat di dalam Ikatan Gerakan Korea Mubarokah. Jadi kita tidak boleh putus silaturahmi dengan siapapun. La yadkhulul jannata qati, haram nincak lawang surga jelema nu sok magatkeun silaturahmi. Jadi ieu urusan beda partai ngusan. Pemajikan pipirakan. Tiap-tiap nu teh sapartai jeung manehna neraka batur teh ulah kitu nya. Mudah-mudahan manfaat. Pilih pada istirahat lajengkeun. Mangga kita lanjutkan hikmah yang kesekian nanti. Kama geus beres teh mah. Anwarun udzina laha fil wusuli wa anwarun udzina laha fid dukhuli. Tuh, kade dukhulna ulah salah paham ya. Kadang istilah dukhul dalam bahasa Arab dalam bab nikah adalah bersetubuh. Ya, ieu mah dukhulna dukhul hikam. Ya, dukhul hikam. Aya we omongan teh. Anwarun udzina laha fil wusul, cahaya yang dijadikan penyebab izin wusul sampai kepada Allah, wa anwarun udzina laha fid dukhul. Jadi ada cahaya untuk perjalanan. Ini harus tersambung dengan hikam di bawah. Ayuha salik. Apa salik itu? Suluk itu? Perjalanan manusia, ruh manusia menuju melalui mulki, malakut, jabarut. Tidak ada yang sampai ke sana oleh dirinya. Yang sampai di sana adalah tapi yang dijemput yang sudah berjuang. Tuh, aya cahaya paragi ngeureueuh gitu. Dari ibarat jalema naik ka luhur gunung. Kanan tebing, kiri tebing, jalannya sangat terjal dan gelap. Tidak boleh mundur. Bagaimana caranya? Kuceskeun kayu api, kayu api, batu ketrokeun. Badainya luar biasa. Brai ngalengka. Tuh, anwarud fil wusul. Brai ngalengka, pareum deui. Zikir itu begitu. Pak Marwan ini kakeknya adalah sesepuh. Masjid kakek beliau sampai sekarang disebut Nurul Anwar. Pengersabah lah yang memberi namanya. Karena dulu kegiatan-kegiatan begini Manakiban itu memerlukan dana besar. Kalau kakek beliau Bulkan Raja Minyak Sukabumi yang memiliki pom-pom bensin Sukabumi, beliau kakeknya. Beliau yang membiayai para mubalik rombongan ke Surabaya mana-mana dalam rangka memperjuangkan zikir. Ya, tapi kakeknya sangat sederhana sekali. Kalau datang ke sini, tadi jadi ilmunya ilmu siloka. Untuk pakai kitab kieu nagoge di luhur bari kieu. Jangan kumaha urang teh syahadat. Syahadat. Jadi syahadatnya bukan syahadaten yang dimaksud, tapi belajar usul ini syahadat Allah teh gitu. Sederhana. Di harapan masjid bari kieu. Jangan syahadat. Itu bari dikir teh.
Beliau mas ada bener mobil ge kudu dikir urang ge kudu dikir eta ilmu balaghah eta dikir kudikir jadi dikir artinya dikontrol ada cahaya laha fil wusul ada cahaya udzina laha fid duhul ke hadrat Allah masuk ke hadrat Allah yo tunjukkan mana mulki ini kita dari sini dari mulki lalu ke malakut terus ke jabarut terus ke kudu make gitu peragaan siga budak TK saliwat mah keuna ada ieu mah TK na kita kalahut TK na kita kalahut ieu TK alam tertinggi jadi orang di kelas saya masih kena play naon teh sok sieun salah tadi kungsi ngomong playboy aing disurakan ku ibu-ibu para playgroup daya teukeun bae 212 tadi geus naon teh 212 teh biro sableng isia 2 sakit tu 3 jaka sembung meureun geus salah teh kudu kitu ke 214 jaga tingkir lanjut 214 Rubbama waradat alaikal anwaru pawajadatil qalba makhsuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbaka minal aghyari yamla'uhu bil ma'arifi wal secara prinsip sudah ini di bawah tidak sulit insyaallah malam ini juga mendekati akhir karena besok harus sudah membahas doa bukan hanya dibaca besok